kind of religion for intelligent. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Masih di dalam keadaan pandemi yang belum juga usai ini. Tetap jaga kesehatan kalian terus ya. Oke, balik lagi bersama cerita film. Kali ini cerita film akan menceritakan sebuah film biografi dari salah satu sosok ilmuwan fenomenal di dunia. Tokoh yang sempat bersinggungan pendapat dengan mantan presiden ketiga kita yaitu Pak B.J. Habibie. Kira-kira, ada yang tahu gak nih siapa orangnya? Yap, tidak lain dan tidak bukan adalah Stephen Hawking. Seorang tokoh ilmuwan pencetus teori lubang hitam. Film dengan judul The Theory of Everything tahun 2014 yang disutradarai James Marsh dari rumah produksi Amerika. Teman-teman tenang aja. Di film ini kita gak akan nyeritain apa itu teori lubang hitam kok. Tapi di sini kita akan menceritakan kisah perjalanan hidupnya Stephen Hawking. Yuk langsung aja masuk ke filmnya. Film dimulai dengan seseorang yang berada di kursi roda sedang muter-muter di dalam rumah. Lalu berubah menjadi roda sepeda seorang anak muda yang sedang balapan dengan temannya. Daan ya, pemuda itu adalah Stephen Hawking yang bersama teman kampusnya bernama Brian. Mereka sedang menuju sebuah bar untuk minum-minum sambil cari cewek. Lagi asik ngobrol dengan teman lainnya. Stephen Hawking seketika terpana oleh seorang wanita cantik bernama Jane yang berkuliah di jurusan seni. Tanpa pikir panjang Stephen Hawking langsung nyamperin Jane buat kenalan. Meskipun kelihatan cupu tapi Stephen Hawking ternyata berani juga. Nah, keesokan harinya dia ketemu lagi dan tanpa pikir panjang Stephen Hawking langsung ngajak jalan Jane di hari Minggu. Kembali ke kampus, ternyata Stephen Hawking lupa ngerjain tugas dari dosennya dan bangun kesiangan. Ketika bangun, Stephen Hawking langsung ngerjain tugas dan datang terlambat ke kelasnya. Sorry. Karena terkesima dengan jawaban Stephen Hawking, sang dosen lalu ngajak dia ke ruang rahasia, di mana ilmuwan-ilmuwan terdahulu menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa. Ilmuwan seperti J.J. Thomson menemukan elektron, Rutherford membelah atom. Keesokan harinya, Stephen Hawking ngajak Jane ke rumahnya. Dan malamnya mereka jalan ke pasar malam versi Inggris. Walaupun lagi kencan, Stephen Hawking tetap aja ngomongin teori-teori soal ilmu pengetahuan. Meskipun begitu, di akhir kencan Stephen Hawking tetap mendapatkan ciuman dan pelukan manis dari Jane. Lalu scene berlanjut di mana Stephen Hawking berkumpul bersama mahasiswa dari kampus lain, buat ngikutin pembelajaran dari salah satu profesor di London. Nah, di sini Stephen Hawking mulai mendapat inspirasi soal teori ruang dan waktu. Lalu Stephen Hawking pun menuju ruang penelitian rahasianya dan mulai mencari rumus persamaan matematikanya. Setelah selesai menemukan persamaannya, kemudian Stephen Hawking keluar dari ruangan penelitian tersebut berjalan menuju ruang dosennya dengan semangat dan penuh rasa bahagia. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba dia jatuh tersungkur di tengah lapangan. Kemudian scene berlanjut di mana Stephen Hawking sudah terbaring di rumah sakit dengan wajah lebamnya dan sedang diperiksa oleh seorang dokter. Dokter lalu memeriksa kaki dan tangan Stephen Hawking. Tanpa diduga, kaki dan tangannya sulit digerakkan dan dikendalikan. Dokter menjelaskan bahwa ini adalah penyakit syaraf motorik yang menghancurkan sel di dalam otak untuk mengatur aktivitas utama dari otot. Intinya otak dan otot udah gak sinkron dan akan mengalami kerusakan bertahap lalu lumpuh seluruhnya.
Bahkan dokter pun bilang kalau umurnya Stephen Hawking tinggal 2 tahun lagi. Setelah kejadian itu Stephen ngurung diri di kamar berhari-hari. Karena gak ada kabar, Jen pun langsung nyamperin Stephen ke kosannya. Jen yang udah tahu sekilas tentang penyakit Stephen Hawking dari Brian malah ngajak Stephen main kriket di halaman kampus buat ngebuktiin soal penyakit tersebut. Melihat Stephen main kriket dengan susah payah dan jalannya udah gak normal lagi, Jen pun mulai menagih pilu. Lalu, bukannya pergi ninggalin Stephen. Si Jen malah bilang kalau dia mencintai Stephen dan gak akan pergi ninggalin Stephen walau keadaannya begitu. Leah wants her, please. If you care about me at all, then please just go. You've left her. That's a false conclusion. Dan akhirnya mereka pun menikah. Gak berapa lama setelah menikah mereka pun akhirnya mempunyai anak pertama. Meski dengan keadaan sulit berjalan dan sulit berkomunikasi, Stephen Hawking tetap lulus kuliah dan menjadi seorang dokter. Space-time singularity. Indeed. Therefore, all there is to say is well done. Lalu mereka mengadakan pesta kecil di rumahnya. It is astonishing he's the first person to receive his doctorate, bearing in mind how listy There's astonishing levels of sloth. But on the theme of... Salah satu scene yang cukup ironis, di mana ketika Stephen Hawking yang harus merayap susah payah bahkan menggunakan dagunya untuk menaiki tangga. Dan di atas, anaknya sudah menunggu dirinya. Hari berganti hari, keadaannya semakin parah. Kemudian Jen mulai membelikan sebuah kursi roda buat Stephen. Meski begitu, mereka tetap menjalani hidup seperti biasa bahkan mempunyai anak lagi. Berhasil dengan lanjutan penelitiannya, kini Stephen Hawking membuat sebuah buku yaitu Hawking Radiation. Meski kelihatannya baik-baik saja, ternyata Jen mulai kelelahan mengurus Stephen yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Di sela penat waktunya, Jen berkunjung ke gereja yang ada di rumah ibunya. Lalu, ia pun bertemu dengan seorang guru musik di gereja tersebut bernama Jonathan. Come to sing. Where have you been hiding? Good question. Seiring berjalannya waktu, dan seiring kedekatan Jonathan dengan Jen, lalu mulailah timbul benih-benih cinta di antara keduanya. Meski begitu, hubungan Jonathan dan Jen tidak berjalan lancar begitu saja. Mengetahui kedekatan Jonathan dan Jen, Stephen pun malah membiarkan mereka. Dan menyadari bahwa anak-anak dan Jen butuh sosok seorang ayah. Kemudian, Stephen memperbolehkan Jen dan anak-anak berkemah bersama Jonathan. Sedangkan dia pergi ke Bordeaux, Jerman untuk acara opera bersama murid-muridnya. Di tengah-tengah pertunjukan opera, Stephen Hawking tiba-tiba batuk berdarah dan pingsan. Lalu scene berlanjut di rumah sakit di mana Stephen sudah menggunakan ventilator dan alat bantu pernafasan. Dokter menjelaskan kepada Jen kalau Stephen mengalami radang paru-paru akut dan harus segera dioperasi. Karena sudah tidak bisa berbicara, kini Stephen berkomunikasi menggunakan kedipan dan arah bola mata menggunakan papan pengejaan untuk berkomunikasi. Green? Jen yang kerepotan mengurus Stephen dan ketiga anaknya, jadi dia membutuhkan bantuan pengajar untuk Stephen, sehingga Jen mendatangkan guru privat bernama Elaine. Now you should have it. Setelah beberapa waktu, perkembangan komunikasi Stephen Hawking mulai membaik.
Tak disangka ternyata Jen membelikan sebuah kursi roda elektrik yang kini lebih canggih. Di kursi roda tersebut terdapat layar dan sebuah remote untuk mengetik kata per kata, lalu ditampilkan di layar tersebut kemudian keluar suara robot dari dalam komputer mesin tersebut. Name is Stephen Hawking. Perlahan Stephen mulai terbiasa dengan kursi roda elektrik tersebut. Dan kini dia akan mulai kembali menulis sebuah buku mengenai waktu. Time. Lalu scene berlanjut di kantor Stephen yang sedang bersama Elaine. Ketika itu mereka sedang bercanda, Elaine yang menggoda Stephen kemudian membawakan sebuah majalah dewasa ke hadapan Stephen. Sedang asik melihatnya, seketika mereka dikejutkan oleh profesor yang tiba-tiba masuk, dan mereka pun tertawa. Sorry? Seiring perhatian dan kedekatan Stephen dengan Elaine mulailah tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya. Scene berlanjut ketika Stephen meminta izin kepada Jen untuk tinggal di Amerika bersama Elaine. Betapa hancur hati Jen mendengar itu karena Stephen lebih memilih Elaine ketimbang dirinya setelah perjuangannya selama ini. Ditinggalkan oleh Stephen, Jen pun mulai kembali menemui Jonathan, lalu mereka pun bersama kembali. Kini Stephen bersama Elaine sedangkan Jen bersama Jonathan. Kini kita diperlihatkan di sebuah seminar, di mana Stephen menjelaskan mengenai isi bukunya mengenai waktu. Kemudian masuklah ke dalam sesi pertanyaan, ada satu pertanyaan dari penonton yang cukup menarik, yaitu, Profesor, kau bilang kalau kau tidak percaya Tuhan. Mr. Hawking, you do not believe in God. Seketika itu, Stephen Hawking melihat sebuah pulpen yang jatuh dari salah satu penontonnya. Lalu waktu pun melambat, perlahan Stephen Hawking tiba-tiba bisa berdiri dan berjalan menuju pulpen tersebut dan mengambilnya. Namun sayang, ternyata itu semua hanyalah khayalan sesaat Stephen saja. Kembali ke pertanyaan tersebut, Stephen Hawking tersenyum dan ia pun menjawab. Sudah jelas bahwa kita hanyalah turunan unggul dari primata di dalam sebuah planet kecil yang berputar mengelilingi bintang yang berukuran sedang, di pinggiran di antara 100 triliun galaksi yang lain. Tapi, sejak lahirnya peradaban manusia, orang telah berusaha mengerti akan pengaturan dari dunia ini yang mana ada sesuatu yang sangat spesial mengenai kondisi batas dari jagat raya, dan apa yang lebih spesial dibandingkan bahwa tidak ada batasan, dan seharusnya tidak ada batasan terhadap usaha keras manusia. Kita semua berbeda, selalu ada sesuatu yang kau bisa lakukan dan berhasil di dalamnya. Di mana ada kehidupan, ada harapan. Nah, dari jawaban tersebut, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa pandangan Stephen Hawking mengenai keberadaan Tuhan. Di akhir scene, Stephen bersama Jen bertemu menemui Ratu untuk mendapatkan gelar penghargaan. Kemudian di sebuah taman mereka berkumpul bersama ketiga anaknya, yang terlihat berbahagia telah menjadi sebuah keluarga. Dan film pun selesai. Dalam film ini, kita memang tidak difokuskan mengenai keilmuan Stephen Hawking, tetapi lebih difokuskan kepada perjalanan hidup pribadinya saja. Oke, sekian teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe.